Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas lagi tentang penyempitan pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah. Nah, tapi kali ini penyempitan atau sumbatannya itu disebabkan oleh kalsium. Jadi banyak kasus itu seringnya karena penumpukan lemak gitu ya. Terus ada juga karena misalkan diabetes dalam jangka waktu panjang. Nah, tapi ada juga yang disebabkan oleh perkerasan pembuluh darah oleh kalsium. Jadi kalau terlalu banyak kalsium di darah kita itu bisa menyebabkan endapan di arteri, di pembuluh darah arteri, dan akhirnya arterinya jadi keras seperti tulang, ya keras seperti tulang, dan akhirnya menyempit, akhirnya terjadi sumbatan. Nah, pengen tahu apa yang harus dilakukan kalau sudah terjadi dan gimana sih caranya kita tahu, oh ini ternyata penyebabnya adalah kalsium dan harus diapain? Pengen tahu? Simak sampai tuntas, kita mulai. Nah, jadi kalau misalkan kalsium terlalu banyak di darah kita, itu bisa mengendap di pembuluh darah arteri. Arterinya kalau ada endapan kalsiumnya itu bisa keras seperti tulang. Kalau arteri yang baik itu kan fleksibel seperti selang karet itulah ya, fleksibel bisa digerak-gerakan ya, permukaannya halus licin. Nah, tapi kalau terlalu banyak kalsium mengendap di pembuluh darah arteri itu terjadi perkerasan namanya arteriosklerosis. Nah, pengerasan ini karena endapan kalsium yang banyak tadi dan jadinya nggak elastis lagi, bikin risiko untuk satu, pembuluh darahnya jadi sempit, dua kalau sempit jadi gampang untuk tersumbat. Nah, kalau tersumbat ada sumbatannya, itu namanya arteriosklerosis. Jadi misalkan lemak yang lewat jadi nyangkut. Ya bayangin misalkan tadinya kita punya selang yang fleksibel seperti selang karet, kemudian selangnya berubah jadi keras dan menebal. Tapi menebalnya bukan keluar, menebalnya ke dalam. Menebalnya ke dalam itu isinya tumpukan kalsium. Jadi di cincinnya itu isinya kalsium. Jadi permukaannya jadi lebih sempit ya. Jadi penampangnya jadi lebih sempit dan isinya kalsium jadi keras gitu, seperti tulang. Jadi lubangnya jadi lebih kecil gitu ya. Nah, kalau lubangnya lebih kecil lebih gampang, banyak hal yang nyangkut, lemak bisa nyangkut, darah bisa nyangkut, sampah-sampah bisa nyangkut. Nah, kalau sangkutan-sangkutan ini jadi besar namanya aterosklerosis. Jadi nyangkut, nyumbet gitu. Aterosklerosis ini juga risiko tinggi bisa lepas ya. Gumpalannya ini lepas namanya trombus. Nah, lepasnya gumpalan ini bisa nyangkut ke pembuluh darah yang lebih kecil lagi. Akhirnya terjadilah serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Makanya kalau ada perkerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis itu kita khawatirkan ada peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Nah, kalsium yang ada di pembuluh darah itu sama seperti yang ada di tulang, namanya hidroksiapatit, yang bisa menyebabkan pembuluh darah mengeras. Ya, kalau kalsiumnya numpuknya di tulang, itu benar, bagus, jadi kuat, jadi keras tulangnya. Tapi kalau numpuknya di arteri pembuluh darah, ya arterinya jadi keras, jadi nggak fleksibel, dan gampang tersumbat. Kira-kira gitu. Nah, kok bisa sih kalsiumnya numpuk di pembuluh darah arteri? Nah, sebenarnya kalsium yang kita makan dibantu diserap oleh vitamin D3. Nah, nanti dari D3 itu ya membantu menyerap yang ada di makanan masukin ke dalam darah. Di dalam darah itu banyak ya, kalau banyak itu akan ditangkap oleh vitamin K2. K2 itu menangkap yang ada di darah, kalsiumnya dimasukin ke tulang dan dijaga jangan sampai mengendap di pembuluh darah arteri. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan endapan tadi. Tapi yang jelas kalau pembentukan tulang itu juga terjadi setiap hari. Jadi ada namanya sel osteoblas yang membentuk tulang. Jadi kalsium yang ada di darah diambil dimasukin ke tulang. Itu dibantu oleh vitamin K2. Tapi tulang sendiri setiap hari juga merusak tulang selnya sendiri. Jadi dirusak, ada yang dibikin, ada yang rusak, ada yang dibikin. Setiap hari seperti itu. Jadi ada sel-sel dari tulang yang merusak tulang sendiri untuk dilakukan perbaikan atau regenerasi. Jadi sel-sel yang udah tua, yang udah mati, yang udah jelek itu dirusakin, dibuang kalsiumnya ke darah. Nah, tapi kalsium yang di darah juga diambil lagi untuk dipakai membentuk sel yang baru, sel yang masih muda gitu. Kira-kira setiap hari terjadi seperti itu. Makanya kalsium di darah itu bisa meningkat ketika terjadi aktivitas perombakan ini. Nah, kalsium di arteri ini gimana terjadinya mengendap? Itu sel-sel yang membentuk tulang harusnya ngambil kalsium dimasukin ke tulang. Nah, ini tidak terjadi biasanya karena kurang vitamin K2. Akhirnya kalsium yang ada di darah itu meningkat sangat
banyak. Tapi ternyata bukan cuman itu. Jadi banyak orang, oh ini berarti gampang dong. Satu, kalsiumnya, asupannya kita kurangin. Dua, vitamin D3-nya kita stop. Jadi kalsium di darahnya turun dong. Gitu. Dan kalsium yang ada di darah kita tinggal tambahin vitamin K2 supaya masuk ke tulang. Terus jangan sampai mengendap di darah. Itu fungsinya K2. Secara logika masuk akal. Tapi yang terjadi kebanyakan adalah banyak orang lupa, banyak dokter juga lupa bahwa di dalam pembuluh darah sendiri punya stem cell. Nah, ini kita baru bahas nih. Banyak orang nggak tahu. Di dalam lapisan endotelium arteri, di dalam dinding pembuluh darah kita, itu ada stem cell. Stem cell ini fungsinya sebenarnya untuk menggantikan pembuluh darah yang rusak. Jadi kalau ada sel pembuluh darah yang robek, yang rusak segala macam, itu digantikan oleh stem cell ini. Nah, tapi stem cell di pembuluh darah arteri ini, yang di dalam sel endotel, itu juga bisa menjadi sel tulang. Jadi bisa kayak kalsium. Jadi kalau dia ada kalsium yang masuk ke situ, mengendap, itu akan mengaktifasi salah satunya sel stem cell di pembuluh darah yang berubah menjadi sel tulang. Makanya arterinya berubah jadi tulang gitu, jadi keras, kalsiumnya mengendap di situ, jadi makin keras gitu. Nah, si sel stem cell yang ada, stem cell itu buat Anda yang belum tahu, stem cell adalah sel punca atau sel bakalan, sel induk yang bisa berubah jadi sel apa aja, tergantung dia berada di lingkungan apa. Nah, kebetulan di sel endotel atau sel pembuluh darah itu ada stem cell-nya. Stem cell-nya itu fungsinya sebenarnya untuk meregenerasi kalau ada sel pembuluh darah kita yang rusak. Nah, tapi banyak hal yang bisa menyebabkan stem cell yang ada di sel pembuluh darah itu malah jadi sel tulang. Salah satunya mungkin kalsiumnya terlalu tinggi. Dan banyak orang juga nggak nyadar. Jadi ada faktor pertumbuhan. Misalkan kita ada BMP2, TGF beta itu biasanya pada tumor. Misalkan ada kita diabetes, itu growth factornya itu meningkat. Jadi kalau kita ada diabetes, hipertensi dalam jangka waktu panjang, terus ada stres yang dalam jangka waktu panjang, stres fisik maupun stres mental, itu bisa meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Peradangan di seluruh tubuh itu menyebabkan sel-sel pembuluh darah kita yang normal, itu stem cell-nya di sekelilingnya pembuluh darah kita itu aktif menjadi sel-sel tulang. Apalagi kalau kalsium di darahnya juga kebetulan tinggi. Jadi kalsiumnya ditangkap, diubah, stem cell berubah jadi sel tulang. Jadi pembuluh darahnya makin keras. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang bingung. Ya, jadi kalau misalnya, dok saya sudah makan sehat, sudah pakai suplemen, ya terutama udah pakai suplemen D3, suplemen kalsium, pakai K2 juga, kok tetap kalsium skornya naik gitu ya. Karena tadi D3-nya itu malah meningkatkan jumlah kalsium darah, kalsium yang kita makan juga masuk ke darah, jadi kalsiumnya tinggi. Nah, oke, stop kalsium, stop D3-nya, tapi kalsium skornya kok nggak turun, tetap naik, udah pakai K2 juga padahal. Karena si kalsium yang ada tadi di pembuluh darah, di darah tadi, ditangkap oleh stem cell di pembuluh darah untuk berubah jadi sel tulang. Jadi masalahnya adalah bukan cuman masalah K2, bukan cuman masalah kita stop D3-nya. Ya, tapi lebih parah lagi kalau Anda pakai D3 dalam jangka waktu panjang, dosis besar, itu biasanya kalsium skornya bakal naik gitu. Jadi perkerasan pembuluh darahnya akan makin tebal dan akhirnya jadi penyumbatan gitu. Nah, tapi banyak orang lupa adalah tadi ada stem cell-nya. Stem cell-nya ini aktif kalau ada inflamasi kronis, peradangan seluruh tubuh, penyebabnya bisa diabetes dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau Anda nggak ada diabetes, mungkin Anda hipertensi dalam jangka waktu panjang. Kalau Anda nggak hipertensi dan tidak diabetes, kemungkinan itu karena stres fisik maupun stres mental dalam jangka waktu panjang. Nah, penyebab yang terakhir adalah biasanya hiperkalsemia dan hiperfosfatemia. Jadi Anda terlalu tinggi kalsium dalam darah atau fosfat dalam darah, akhirnya mengendap di pembuluh darah. Tapi ini biasanya terjadi pada pasien dengan gagal ginjal, dan kebanyakan pasien itu sebenarnya ginjalnya masih bagus gitu. Terus kalsiumnya normal-normal aja, tapi kok mengeras. Nah, berarti dua faktor yang pertama tadi. Jadi inflamasi kronis seluruh tubuh, ada stresor fisik dan mental dalam jangka waktu panjang. Nah, itu menyebabkan stem cell-nya aktif menangkap kalsium dan berubah dia jadi sel tulang. Jadi sel kalsium skornya naik padahal makan sehat segala macam. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Satu, ya secara fisik kita stop kalsiumnya
stop vitamin D3-nya kalau terlalu tinggi kalsium skornya, tapi kalsium skor Anda masih normal ya D3 nggak apa-apa lah diterusin. Kecuali kadar D3 Anda sudah melebihi ambang batas yang wajar, sebaiknya D3-nya di stop. Tapi untuk bisa mengurangi pengapuran tadi klasifikasi, jadi pernah kita bahas tentang Rotterdam Study, itu yang bisa ngurangin saat ini adalah vitamin K2. Jadi karena K2 itu mengaktifasi protein di arteri itu untuk melepas kalsium yang ada di pembuluh darah gitu, dan menghambat supaya jangan sampai terjadi pengapuran tadi. Nah, kalau kita kurang K2 itu masalahnya bisa karena masalah pencernaan, kurang mikroba usus, gangguan penyerapan lemak, misalnya kita ada masalah di liver ya, fatty liver atau empedunya bermasalah, nggak bisa ngeluarin enzim-enzim gitu ya. Nah, ini menyebabkan defisiensi vitamin K2. Vitamin K2-nya kurang menyebabkan tadi pembuluh darah di arterinya numpuk banyak kalsium. Nah, jadi mesti gimana? Ya kita cek juga. Jadi kalau misalkan kita pakai suplemen, oke, tapi coba dicek jangan-jangan ada masalah pencernaan juga. Makanya pembuluh darah di jantung kita, pembuluh darah kaki, pembuluh darah leher terjadi pengapuran, terus jadi penyempitan gitu. Nah, vitamin K2 selain pakai suplemen itu kita juga bisa pakai natto misalkan, terus sauerkraut, pokoknya yang fermentasi, kimchi gitu juga bisa ya. Terus keju, mentega atau daging sapi yang memang daging sapinya makan rumput, bukan makan makanan ternak, dan kefir. Kefir juga fermentasi. Itu bisa juga untuk sumber vitamin K2. Nah, diet yang rendah lemak itu menghilangkan sumber K2. Jadi kalau Anda selama ini diet low fat gitu karena ngejar supaya LDL-nya rendah, nah coba dicek ya, misalkan LDL-nya agak tinggi sedikit nggak apa-apa ya, misalkan 120, 130, yang penting tidak terjadi penyumbatan gitu. Ya dilihat Anda apa yang bikin penyumbatan, apakah kalsiumnya ataukah memang kadar trigliserid dan LDL-nya yang bikin penyumbatan. Tapi kalau LDL tuh sebenarnya yang kita cek kadar ApoB gitu, terus perbandingannya dengan trigliserid dan HDL, ya banyak faktor ya. Tapi kalau kalsium skornya tinggi itu rentan sekali terjadi penyumbatan. Menurunin kalsium skornya gimana? Pakai vitamin K2 gitu. Vitamin K2-nya bisa dapat dari suplemen, bisa dapat dari tadi dari makanan alami. Nah, sekarang D3 ini kebanyakan orang itu kalsium skornya tinggi dan akhirnya jadi pengendapan di pembuluh darahnya itu banyak kalsiumnya, terus dicek kalsium skornya makanya tinggi. Itu karena selain dari asupan yang banyak, misalkan kita sering minum susu, keju, terus yang asupan yang banyak mengandung kalsium, itu juga karena kita suka misalkan pakai suplemen. Suplemen apa? D3. Kemarin kita udah bahas ya. D3 meningkatkan penyerapan kalsium. Nah, kalau tidak dibarengi dengan K2, kalsium yang banyak ini akan ngendap di pembuluh darah. Makanya harus dibarengi dengan K2, karena K2 akan mengarahkan kalsium yang ada di darah untuk masuk ke tulang dan mencegah jangan sampai numpuk di arteri. Nah, tapi kalau kalsium skor Anda sudah sangat tinggi, sebaiknya memang D3-nya di stop untuk mengurangi serapan. Kedua, asupan kalsiumnya memang harusnya dikurangi. Nah, tapi udah pakai K2, D3 di stop, K2-nya ditambahin, terus kalsiumnya asupannya udah dikurangi, tapi kok kalsium skornya masih tinggi juga. Nah, ada tadi penyebab yang ketiga tadi ya, itu ada penyebab stem cell di pembuluh darah yang aktifnya karena tadi ada faktor inflamasi kronis, ada faktor growth factor, biasanya karena diabetes, hipertensi, stres kronis. Nah, itu juga harus dikontrol. Kalau enggak, pengendapan kalsium itu tidak bisa dihentikan dan justru malah makin naik kalsium skornya, kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau Anda pakai D3 gimana? Ya, hati-hati ya, D3 itu dicek secara berkala berapa kondisi vitamin D Anda. Jadi kalau over itu juga bermasalah, kurang juga bermasalah. Jadi kalau Anda pakai suplemen, sebaiknya memang dievaluasi setiap ya paling nggak 3 bulan sekali untuk ngecek kadar vitamin D-nya ini masih dalam batas normal atau sudah kelewatan. Nah, kalau Anda pakai dosis yang tinggi, misalkan 10.000 atau 5.000 unit, disarankan untuk pakai K2-nya yang seimbang. Misalkan 10.000 unit D3 itu disarankan 100 mikrogram K2 yang MK7. Kalau Anda pakai 5.000 unit, disarankan untuk 50 mikrogram K2 jenis MK7. Tapi kalau kalsium skor Anda sudah terlalu tinggi, sebaiknya D3-nya dihentikan,
ya, terus asupan kalsiumnya dikurangin, ya, terus K2-nya tetap diminum justru malah untuk mengurangi kalsifikasi tadi, pengendapan pembuluh darah, ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.